Pernah tidak kamu melihat seorang anak di tengah mal menangis histeris, guling-guling di lantai, sementara orang tuanya terlihat panik dan orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik? Pikiran pertama yang muncul biasanya apa? Duh, anak itu kurang dididik. Atau orang tuanya tidak tegas. Jujur saja, kita semua pasti pernah berpikir begitu kan? Sangat sering, itu reaksi insting kita. Kita melihat perilaku, lalu kita menghakimi. Tapi, pernahkah terpikir kalau yang sedang terjadi di sana bukanlah kenakalan dan bukan juga kegagalan orang tua? Bagaimana jika anak itu sebenarnya sedang mengalami korsleting sensorik karena otaknya bekerja dengan cara yang sama sekali berbeda dari kita? Korsleting sensorik, wah istilah yang menarik. Jadi maksudmu apa yang kita lihat sebagai perilaku buruk sebenarnya adalah apa? Teriakan minta tolong. Tepat sekali. Hari ini kita akan masuk ke wilayah yang sering disalahpahami, ADHD dan autisme. Dua kondisi yang seringkali hanya dilihat dari permukaannya saja. Banyak orang berpikir ADHD itu cuma soal anak yang tidak bisa duduk diam, dan autisme itu soal anak yang tidak mau bicara. Padahal, itu ibarat kita melihat gunung es, yang muncul di permukaan sangat kecil dibandingkan kompleksitas yang ada di bawahnya. Dan taruhannya besar loh di sini. Kalau kita salah paham, kita bisa menghancurkan rasa percaya diri seorang anak seumur hidupnya. Itu terdengar menakutkan tapi juga penting. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari ADHD dulu. Saya sering dengar istilah ini dilempar sembarangan. Ada teman yang lupa taruh kunci langsung bilang, aduh aku ADHD nih. Sebenarnya apa sih inti dari ADHD itu? Apakah benar cuma soal hiperaktif? Itu mitos terbesar. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu bukan sekadar tidak bisa diam. Inti masalahnya ada pada fungsi eksekutif otak. Bayangkan begini, otak anak dengan ADHD itu seperti memiliki mesin mobil balap Ferrari, tapi remnya rem sepeda. Wow, mesin Ferrari dengan rem sepeda itu bahaya sekali. Betul, mesinnya sangat kuat, pikirannya melaju kencang, ide-idenya brilian, tapi mereka kesulitan untuk mengerem, mengarahkan, atau berhenti saat diperlukan. Jadi ketika mereka tidak bisa duduk diam di kelas, bukan karena mereka ingin membangkang, tapi karena otak mereka sedang mencari stimulasi. Bagi mereka, rasa bosan itu sakitnya fisik, bukan cuma mental. Tunggu, rasa bosan itu sakit fisik. Jadi kalau kita suruh mereka duduk diam dan perhatikan, itu sebenarnya penyiksaan buat mereka? Bisa dibilang begitu. Otak mereka kekurangan dopamin, zat kimia yang membuat kita merasa puas atau termotivasi. Jadi mereka terus bergerak, bicara, atau mencari hal baru untuk memicu dopamin itu. Dan yang sering orang lupa, ADHD itu bukan ketidakmampuan untuk fokus. Mereka justru bisa hyperfokus. Pernah lihat anak yang tidak bisa mengerjakan PR matematika selama 5 menit, tapi bisa merakit Lego rumit selama 4 jam tanpa henti? Ah iya, saya sering dengar keluhan orang tua seperti itu. Main game bisa berjam-jam, giliran belajar 5 menit sudah menyerah. Jadi itu bukan malas. Bukan, itu karena otak mereka hanya bisa menyala pada hal yang menarik minat mereka secara instan. Sistem prioritas di otak mereka tidak bekerja berdasarkan apa yang penting, tapi berdasarkan apa yang menarik. Jadi, memarahi mereka karena malas itu sama seperti memarahi orang buta karena tidak bisa melihat lukisan. Itu masalah neurologis, bukan karakter. Ini mengubah perspektif saya sih. Jadi selama ini kita memaksa mereka menggunakan sistem operasi yang tidak kompatibel dengan otak mereka. Lalu bagaimana dengan autisme? Kalau ADHD itu mesin Ferrari rem sepeda, autisme itu apa? Kalau autisme, bayangkan kamu adalah pengguna sistem operasi Android di dunia yang semuanya dirancang untuk iOS. Tidak ada yang salah dengan Android, sistemnya canggih, tapi colokannya beda, bahasanya beda, cara memproses datanya beda. Autisme adalah perbedaan dalam cara memproses informasi, terutama sensorik dan sosial. Bisa kasih contoh yang lebih konkret? Soalnya kadang batasannya terlihat kabur. Coba bayangkan kamu sedang berada di dalam sebuah konser rock yang sangat bising, lampu sorot menyala terang langsung ke matamu, dan kamu memakai baju yang terbuat dari amplas kasar. Lalu di tengah situasi itu, saya minta kamu untuk mengerjakan soal aljabar sambil tersenyum ramah pada saya, bisa tidak? Wah, gila. Saya pasti akan meledak atau kabur. Tidak mungkin bisa fokus apalagi tersenyum. Nah, itulah yang dirasakan banyak anak autis di lingkungan yang menurut kita biasa saja. Suara kipas angin, lampu neon yang berkedip, label baju di leher,
bagi mereka itu bisa terasa seperti serangan fisik. Jadi ketika mereka tantrum di mall, itu seringkali bukan karena mereka manja minta mainan, itu namanya meltdown. Sistem saraf mereka overload, kelebihan beban, dan akhirnya meledak. Itu bukan perilaku manipulatif, itu reaksi biologis. Meltdown versus tantrum, itu poin penting ya. Tantrum itu manipulatif, aku nangis biar dibeliin permen. Sementara meltdown itu hilangnya kendali diri karena tidak kuat menahan beban sensorik. 100 buat kamu. Dan masalah sosialnya juga menarik. Anak autis sering dianggap tidak punya empati atau sombong karena tidak mau menatap mata. Padahal bagi banyak dari mereka, menatap mata itu intensitasnya terlalu tinggi, seperti menatap matahari. Mereka justru memalingkan wajah supaya bisa fokus mendengarkan kamu. Ironis kan, kita memaksa mereka menatap mata supaya sopan, padahal itu justru membuat mereka tidak bisa mendengar kita. Kita benar-benar terjebak pada standar normal kita sendiri ya. Tapi begini, sekarang banyak orang tua yang khawatir. Diagnosa ADHD dan autisme rasanya makin banyak. Apakah ini karena gaya hidup modern, gadget, atau makanan? Atau kita saja yang makin sadar? Pertanyaan bagus. Riset menunjukkan faktor genetik memegang peran paling besar, tapi memang lingkungan modern yang serba cepat, penuh notifikasi, dan makanan ultraproses bisa memperparah gejalanya. Namun alasan utama kenapa angkanya naik adalah kesadaran dan kriteria diagnosa yang lebih baik. Dulu, anak autis yang cerdas mungkin cuma dianggap Profesor Linglung atau anak aneh. Anak ADHD dianggap troublemaker. Sekarang kita tahu nama kondisinya. Dan seringkali dua kondisi ini beririsan ya. Betul, ADHD atau Autism plus ADHD. Ini kombinasi yang unik dan menantang. Bayangkan satu sisi otak butuh rutinitas dan keteraturan sisi autis, tapi sisi lain butuh kebaruan dan impulsivitas sisi ADHD. Perang batinnya luar biasa. Hari ini mau bikin jadwal rapi, 5 menit kemudian bosan setengah mati dengan jadwal itu. Wah, konflik internal setiap hari. Rasanya pasti melelahkan sekali jadi anak seperti itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang tua, guru, atau bahkan tetangga, kita tidak bisa menyembuhkan mereka kan, karena ini bukan penyakit. Tepat, ini bukan penyakit yang perlu disembuhkan, tapi kondisi yang perlu didukung. Kuncinya adalah akomodasi, bukan asimilasi. Jangan paksa mereka jadi normal, tapi bantu mereka berfungsi dengan cara mereka sendiri. Contoh sederhana. Untuk anak ADHD, izinkan mereka mencoret-coret kertas saat mendengarkan pelajaran atau beri jeda gerak setiap 15 menit. Untuk anak autis, berikan headphone peredam suara di tempat ramai atau buat jadwal visual yang jelas supaya mereka tidak cemas. Hal-hal kecil ya sebenarnya, tapi dampaknya bisa besar. Sangat besar. Saya pernah menangani kasus anak yang dianggap bodoh di sekolah karena tidak pernah menyelesaikan tugas. Setelah diperiksa, dia ADHD. Kita ubah strateginya. Tugas yang panjang dipecah jadi potongan-potongan kecil, dan dia boleh mengerjakannya sambil berdiri. Hasilnya, dia jadi salah satu siswa paling cerdas di kelas. Potensinya sudah ada di sana, cuma pintunya yang terkunci. Kita cuma perlu cari kunci yang pas. Itu indah sekali. Jadi sebenarnya anak-anak ini punya kekuatan super juga dong, di balik tantangannya. Oh, tentu saja. Banyak inovator dunia, seniman, programmer genius, diduga kuat memiliki neurodivergency. Anak ADHD seringkali sangat kreatif, berani mengambil risiko, dan punya energi tanpa batas saat mereka passionate. Anak autis seringkali punya kemampuan mengenali pola yang luar biasa, jujur apa adanya, dan detail-oriented. Dunia butuh otak-otak seperti ini. Bayangkan kalau semua orang berpikir linier dan kotak, siapa yang akan menciptakan terobosan gila? Benar juga, kalau semua orang adalah iOS, dunia mungkin stabil tapi membosankan. Kita butuh Android dan Linux untuk mengacaukan status quo dan menemukan hal baru. Betul, tapi ada satu hal yang filosofis di sini. Seringkali disabilitas itu muncul bukan karena kondisi anaknya, tapi karena ketidakmampuan lingkungan untuk menerima mereka. Jika kita membangun dunia yang ramah neurodivergent, disabilitas itu mungkin tidak akan terasa seberat sekarang. Jadi pertanyaannya bukan, apa yang salah dengan anak ini? Tapi apa yang salah dengan lingkungan kita sampai anak ini tidak bisa berkembang? Itu menohok sekali. Kita sibuk menyuruh mereka berubah, padahal mungkin kitalah yang terlalu kaku. Ya, penerimaan itu obat paling manjur.
Anak yang tahu bahwa dirinya diterima apa adanya, bahwa otaknya unik, bukan rusak, akan tumbuh dengan self-esteem yang sehat. Tapi kalau setiap hari dia dengar, kamu nakal, kamu malas, kamu aneh, suara-suara itu akan jadi suara batinnya seumur hidup. Suara batin seumur hidup. Itu tanggung jawab berat buat kita semua. Jadi kalau ada pendengar yang sekarang sedang berjuang dengan anak yang mungkin ADHD atau autis, apa pesan utamamu? Jangan berjuang sendirian. Cari komunitas, cari profesional yang paham neurodiversitas, dan yang paling penting, jadilah detektif, bukan hakim. Saat anakmu tantrum atau gagal fokus, jangan langsung memvonis. Selidiki, apa yang membuat dia begini? Suara apa yang mengganggu? Emosi apa yang dia tidak bisa ungkapkan? Ubah rasa frustrasi menjadi rasa ingin tahu. Ketika kamu mulai memahami bahasa otak mereka, hubungan kalian akan berubah total. Jadilah detektif, bukan hakim. Saya akan ingat itu. Rasanya 10 menit ini tidak cukup untuk membahas semesta pikiran mereka yang begitu luas. Tapi setidaknya kita sudah membuka pintunya sedikit. Betul. Dan ingat, di balik setiap perilaku yang sulit, ada anak kecil yang sedang berusaha keras untuk bertahan di dunia, yang seringkali membingungkan bagi mereka. Sedikit empati dari kita adalah dunia bagi mereka. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk wawasan yang membuka mata ini. Untuk para pendengar, mungkin besok saat kalian melihat anak yang berulah di tempat umum, kalian tidak lagi melihat anak nakal, tapi melihat sebuah mesin Ferrari yang sedang belajar mengendalikan remnya atau sistem canggih yang sedang memproses data. Dan mungkin, alih-alih menghakimi, kita bisa tersenyum dan memberi dukungan pada orang tuanya. Itu sudah lebih dari cukup. Setuju. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah belajar untuk memahami, bukan sekadar melihat. Sampai jumpa.